Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai 13. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah, siapakah Yesus itu bagi saya? Kalau anak-anak sekolah ditanyai oleh gurunya, siapakah Yesus itu? Secara spontan muncul jawaban hafalan bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu sahabat saya. Saya mencintai Dia. Saudaraku, kita menjadi Katolik bukan karena hafalan, bukan karena ikut-ikutan dengan teman, tetapi karena kesadaran dan keyakinan pribadi. Ini sangat penting, karena iman akan Yesus itu sangat pribadi. Setiap orang bertanggung jawab atas keyakinan imannya. Injil hari ini menampilkan 2 peristiwa penting, yaitu pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Setelah menjelajahi wilayah timur Laut Palestina, Yesus ingin tahu bagaimana pendapat orang dan sikap para muridnya terhadap Dia. Berbeda dengan pendapat orang banyak, Petrus selaku juru bicara mereka menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus setuju dengan jawaban itu, namun ia melarang mereka untuk menyebarluaskan pernyataan itu kepada orang lain karena mereka menerima Mesias dalam arti politis. Oleh karena itu, Yesus lalu menyampaikan ramalan pertamanya tentang Mesias
harus menderita dan mati di tangan para musuhnya. Di sini Yesus mau menampilkan gambaran Mesias bukan sebagaimana harapan manusiawi, melainkan sungguh sebagai harapan ilahi, sebagaimana diwartakan oleh nabi-nabi tentang hamba Allah yang menderita. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan merencanakan bahwa manusia diselamatkan melalui Yesus. Janji kebangkitan dalam 3 hari merupakan keyakinan gereja perdana yang mempunyai dasar dalam perjanjian lama. Yang sangat mencolok dalam Injil ini, bagaimana Simon Petrus disebut iblis. Mengapa? Sebab ia dianggap menolak rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Rahasia Mesias, yaitu penderitaan Yesus, merupakan rahasia rencana keselamatan Allah ini. Para murid tidak diharapkan memecahkan rahasia ini, melainkan diharapkan mengikuti Yesus dalam perjalanan penuh misteri. Semoga demikian. Amin.